Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 6 yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Madura. Insyaallah anak-anakku semuanya sudah paham bahasa Madura karena rata-rata orang Madura, termasuk sudah lama di Madura. Baik anak-anakku yang Ustadz cintai dan sayangi, biasanya kalau pelajaran bahasa Madura, Ustadz menggunakan penjelasan dan percakapan pakai bahasa Madura. Tapi untuk di pembelajaran hari ini, karena ini daring, agar mudah dipahami, karena ini komunikasinya jarak jauh, maka Ustadz mau memakai bahasa Indonesia saja agar mudah dipahami. Anak-anakku sudah siap semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sebelum masuk ke pengajaran 1 untuk kelas 6, maka berhubung bukunya masih belum dibagikan dan anak-anakku tentunya masih belum punya buku paket untuk bahasa Madura, maka untuk pertemuan pertama kali ini Ustadz akan mengulang tentang carakan Madura. Karena di setiap kelas, di setiap semester, di setiap pelajaran bahasa Madura mesti ada yang namanya carakan Madura. Dan anak-anakku semuanya tentunya sudah paham, sudah hafal tentang carakan Madura. Cuma perlu Ustadz ulangi karena evaluasinya dari hasil PAT yang kemarin kelas 5 itu banyak masih yang belum bisa menulis, mungkin karena sudah lupa atau tidak terbiasa carakan Madura. Baik anak-anakku sekalian, Ustadz akan ini perlu diperhatikan, kan mengingat kembali tentang carakan Madura. Ini huruf carakan Madura. Anak-anakku semuanya sudah hafal? Ustadz tunjukkan ya. Ini A, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, pada, jayanya, make, petanga. Nah, huruf carakan ini anak-anakku semuanya, ini ada 20. Ada 20. Tapi sayangnya huruf carakan ini berbentuk suku kata. Jadi tidak berbentuk huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu. Tapi bentuknya adalah suku kata. Dan bunyinya semuanya bunyi A. Makanya contohnya kalau buat yang mudah seperti ini. Ini umpamanya ini. A, ta, ma. Ini tulisannya seperti ini. Paya, rasana. Nah, enak. Gampang kalau ini yang bunyinya A semuanya. Nah, tapi kalau nanti membutuhkan tulisan yang bunyi I, bunyi O, bunyi U, dan lain sebagainya, maka tentunya masih banyak peralatan lain yang perlu anak-anakku pahami. Yang selanjutnya, Ustaz lanjutkan ya. Selanjutnya, jika ingin berbunyi I anak-anakku sekalian, maka perlu ditambah dengan namanya nyitak. Ini nyitak namanya ini.
Karena nyitak namanya, ya berarti tempatnya di atas. Nyitak namanya di atas. Contoh ini di bawahnya contoh. Ini ba biasa kan? Nah, ini asalnya la. Karena ingin bersuara i, maka kasih nyitak di atasnya berarti li. Bacanya Bali. Ini asalnya ga. Ini ga. Karena dikasih nyitak di atasnya berarti gi. Gi. Ya. Sudah paham? Paham sampai di sini, lanjut. Kalau sudah paham. Selanjutnya, kalau ingin berbunyi u, ingin yang bunyinya u, maka dikasih nyoko. Nyoko. Ini namanya nyoko. Jadi ditambah nyoko. Nyoko itu namanya nyoko, ya tempatnya ke bawah. Di bawah. Nah, kalau sudah ditambah nyoko terakhirnya itu berarti bersuara u. Ini contohnya. Ini asalnya ba ini. Sampai di sini ba. Karena dikasih nyoko ke bawah ya bunyinya menjadi bu. Ini asalnya ka. Karena dikasih nyoko ke bawah menjadi ku, berarti buku. Paham? Lanjut. Ini selanjutnya ada namanya taleng anak-anakku ya. Taleng itu untuk bersuara e. Dan agar bisa bersuara e, maka dikasih taleng. Taleng. Contoh ini. Ini asalnya ta. Karena dikasih taleng di sebelumnya ini, kasih taleng, di akhirnya suaranya menjadi t. Ini ta juga kasih taleng menjadi t. Jadi bacanya tete. Ini sa. Ini pa. Asalnya ini apa ini? Dikasih taleng sebelumnya jadi menjadi p. Berarti bacanya sape. Begitu. Nah, paham anak-anakku? Selanjutnya, untuk bisa bersuara o. Bagaimana kalau bisa bersuara o? Maka ini dikasih taleng dan talong. Berarti sebelumnya itu dikasih taleng, sesudahnya dikasih talong. Contoh ini bunyinya ini ko. Ini bunyinya ko. Asalnya ini ka. Ini ka karena dikasih taleng depannya. Kalau taleng saja tadi katanya bunyi ke. Tapi ini karena belakangnya juga dikasih talong, dikasih taleng dan talong, ini pas bunyinya ko. Ya. Ko. Jadi ini pa, ini asalnya ka, karena ada taleng dan talong jadi ko, berarti pako. Begitu anak-anakku, sudah paham ya? Jadi yang bunyi i ini Ustaz ulangi, dikasih nyitak. Untuk bunyi u, Ustaz ulangi ini dikasih nyoko. Untuk bunyi e dikasih taleng. Biar bunyi o dikasih taleng sama talong. Sudah paham? Nah, aku sampai di sini mohon diingat. Lanjutkan. Lanjutkan anak-anakku. Lanjut ini selanjutnya. Nah, kalau menginginkan bunyinya itu bisa mati NG. Seandainya tulisan Latin itu biar mati NG bunyinya, ini dikasih nyekcek. Ini namanya nyekcek. Cuma tulisannya bisa kecil seperti ini, ada yang besar begini, panjang begini. Kayak panjang begini ke atas. Ini nyekcek namanya. Nyekcek, jadi tempatnya di atas. Contohnya apa? Ini kan la. Ini biasanya la kan? Nah, karena dikasih nyekcek di atas berarti lang. Lang gitu. Ini contohnya yang kedua, pa ini kah? Ini kan pa, dikasih nyekcek di atasnya berarti jadi pang. Pang. Ya. Nah, ini lanjut ini.
Ini ba. Ini bisa digabungin. Ini bisa digabung. Nyekcek sama nyoko sama taleng sama talong bisa digabung. Sama nyetak bisa. Ini asalnya ba kan? Nah, aku tadi sudah paham, ini ba biasanya. Dikasih nyoko menjadi bu. Karena dikasih nyekcek lagi di atasnya berarti bung. Jadinya bung. Ini di bawahnya. Nah, ini taleng dikasih nyekcek. Jadi ada taleng, ada nyekcek digabung. Ini jadi. Ini contohnya. Contoh. Ini ka dikasih taleng, dikasih talong menjadi ko. Ini ca kan. Dikasih taleng menjadi ce. Dikasih nyecak jadi ceng. Berarti bacanya koceng. Begitu. Terus bisa digabung. Nah, ini dikasih taleng, kasih talong, dikasih nyecek. Ini apa? Contohnya ini. Yang Ustaz tunjukkan ini K. Kemudian ini ra biasanya. Dikasih taleng jadi re. Karena dikasih talong jadi taleng dan talong jadi ro. Dikasih nyecek di atasnya berarti karong. Karong. Paham sampai di sini, paham anak-anakku? Nah, kalau sudah paham lanjut ke berikutnya. Selanjutnya, karena ini cuma mengingat, karena anak-anakku pelajaran ini sebenarnya sudah paham dan sudah tahu, sudah diajari sejak dulu kelas 3, kelas 4 dan bahkan di kelas 5 sudah ada. Ini kita cuma mengulang. Selanjutnya ini yang di dalam ini nyecek. Ini nyecek. Yang di luar ini yang agak besar ini namanya mepet. Jadi mepet ini gabung sama nyecek. Sebenarnya mepet saja tidak apa-apa, tidak digabung tidak apa-apa. Nah, untuk bunyi apa ini? Untuk bunyi be. Kan tadi kalau yang aslinya ada ba bunyinya, ada la, ya kan? Ada ta, ada ti, tu, to, tiba, bi, bu, bo yang ada tadi. Nah, ini untuk bunyi be. Nah, kalau di bahasa Madura kan ada be kan? Ada te, bukan te. Nah, contoh ini. Ini asalnya ba. Karena ini dikasih seperti ini, kalau cuma ya dikasih yang luar saja ini yang besar jadi be. Karena dikasih cek lagi di dalamnya berarti beng. Nah, jadi beng. Ini ta. Biasanya ta ini jadi te. Nah, kalau dikasih ini, kasih ini juga nyekcek di dalamnya jadi teng. Nah, contoh. Jangan ya, ini ba dikasih mepet jadi be. Dikasih ini nyecek jadi beng. Ini ka dikasih taleng dan talong jadi ko. Jadi bengko. Ini pa ini dikasih mepet jadi peng. Dikasih nyecek jadi peng. Ini ko jadi pengko. Ini ta dikasih mepet jadi teng. Dikasih nyecek jadi teng. Ini sa teng. Nah, seperti itu anak-anakku ya. Jadi tapi untuk bunyi ini ada pengecualian. Kalau untuk la, li, lu, lo, kalau ingin bunyi la, le atau lempo misalnya, itu ada tersendiri. Untuk la ada khusus la. Memang ada khusus la. Nah, ini anak-anakku, ini khusus la. Nah, bisa diversikan ini khusus la seperti ini.
Tapi misalnya belum tahu ini atau lupa tulisan ini, ya ndak apa-apa. La biasa dikasih mepet ndak apa-apa. Ini untuk la dan namanya ngalelet. Tulisannya seperti ini, ngalelet. Ini asalnya ini. Nah, ini. Jadi le. Ini sama lem kan begitu. Ini la juga jadi le. Palengen. Palengen. Kalau ini kan biasa nga biasa kasih mepet jadi nge. Nge. Ini la leng. Palengen. Kemudian selain la juga re. Nah, untuk bunyi re. Re. Asalnya ra, ri, ru, ro. Untuk re khusus. Jadi yang khusus ada le sama re. La sama ra. Khusus ini. Nah, ini kalau re. Namanya paceret. Yang satu ngalelet, ini paceret. Ini paceret namanya. Ini re. Kasan dikasih nyecek reng. Reng. Bereng. Marengo. Nah, ini khusus ada. Sudah paham anak-anakku semuanya? Paham ya? Selanjutnya start ini. Yang penting selanjutnya adalah ini. Ada yang seperti ini di atasnya ditambah seperti ini. Ini namanya lajar. Lajar ini untuk bunyinya mati R. Kalau ingin bunyinya mati R, asalnya sa biar menjadi sar. Itu dikasih ini lajar namanya di atasnya. Contoh ini. Contoh anakku ini. Nah, ini pa, ini sa. Karena dikasih lajar di atasnya menjadi sar. Pasar. Ini pa dikasih lajar di atasnya jadi par. Nah, ini ka, ini ra, parkara. Ya, paham? Itu dikasih lajar. Nah, anakku semuanya. Sama, lajar juga bisa digabung. Lajar digabung dengan nyoko, digabung dengan nyitak. Jadi kalau lajar digabung dengan nyoko seperti ini. La dikasih nyoko jadi lu, kasih lajar lur. Ya, sama, nyitak digabung dengan nyitak ini. Ini ba dikasih nyitak jadi bi, dikasih lajar bir. Sama. Digabung dengan taleng juga bisa. Taleng bunyinya ini k asalnya, dikasih taleng jadi ke, dikasih lajar jadi ker. Ini la dikasih nyecek jadi lang. K dikasih taleng jadi ke, kasih lajar ker, langker gitu. Sama, digabung dengan taleng talong suara o. Ini seperti ini sama. Tor, sor, ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini anak-anakku ada bisat. Ini namanya bisat. Bisat itu jadi kalau di tulisan Latin itu terakhirnya itu mati koma itu. Mati koma itu. Ada koma di atas itu, mati kan? Nah, contohnya ini pa. Ini pa kan? Dikasih bisat seperti ini jadi pak. Ini tulisannya seperti ini da kan? Ini pa, da pa. Kalau dikasih bisat jadi da pa. Ini ta, ini da. Dikasih bisat menjadi tada. Nah, ini ja dikasih lajar menjadi cer. Ja jadi kasih lajar cer. Ini na menjadi na, cerna. Kasih bisat berarti menjadi cerna. Cerna. Cerna itu jelas artinya. Nah, begitu anak-anakku semuanya, jadi bisa digabung. Ini semuanya bisa. Nyitak digabung sama bisat bisa. Jadi ini asalnya ga dikasih nyitak jadi gi, dikasih bisat jadi gi. Nah, seperti itu. Nyoko gabung sama bisat boleh. Taleng sama bisat boleh. Jadi boleh digabung-gabung. Nah, selanjutnya anak-anakku semua, ini terakhir mungkin Ustadz ya, hari ini terakhir.
ini kalau nulis kalimat panjang kan terakhir biasanya, kalau sudah terakhir, kalau mau huruf terakhir dimatikan itu, ini namanya pakai papaten seperti ini terakhir. Terakhir itu dikasih papaten. Contoh ya. Contoh ini. Contoh. Ini na kan? Ini na. Ini na. Kalau dibaca jadi nana. Ini sa. Nanasa. Lah bagaimana kalau mau bunyi nanas? Ya kasih papaten terakhir. Nanas kan mati huruf terakhirnya. Contoh ini ma. Ini la, ini na. Kalau dibaca malana. Tapi kalau dikasih lajar ma-nya jadi mar. Ini la marlana. Kalau ingin mati na-nya kasih marlan. Lanjut ini. Ini pa anakku ya, ini pa. Ini na. Berarti kalau dibaca pana. Nah, kalau ingin jadi panas, panasa tulis dulu. Di terakhir sa, panasa. Biar mati sa-nya kasih papaten. Panas, ini kan panas. Tapi anak-anakku perlu diperhatikan, papaten ini hanya bisa digunakan di terakhir kalimat, di akhir kalimat. Jadi kalau sudah mau berhenti atau di akhir kalimat itu bisa pakai papaten. Nah, kalau tidak mau berhenti, kalau masih di tengah-tengah kalimat, kemudian ingin dimatikan huruf itu tidak bisa pakai papaten kalau di tengah-tengah. Nah, tidak boleh katanya kalau tengah-tengah pakai papaten. Nah, yang boleh itu di akhir. Kalau tengah-tengah itu pakai pasangan. Ada pasangan, ada gentongan. Nah, itu ada pasangan nanti. Ada huruf, kalau ini sudah hafal, huruf carakan yang tadi sudah hafal semua, kemudian pakaian-pakaiannya, peralatan-peralatannya sudah hafal. Kemudian kalau di tengah itu tidak bisa pakai papaten, tapi pakai pasangan yang fungsinya juga mematikan huruf sebelumnya itu. Nah, tapi insya Allah untuk papaten ini anak-anakku, ini bisa ketemu di pertemuan berikutnya ya untuk papaten. Yang penting karena anak-anakku mungkin banyak yang sudah lupa kemarin tentang tulisan carakan. Nah, sekarang bisa diingat-ingat lagi ya. Diingat-ingat lagi tulisan carakan ini kuncinya harus hafal dulu 20 ini. Kuncinya harus hafal yang 20 ini. Anacaraka data sawala pada jayanya maga betanga. Setelah itu karena ini suara A untuk suara I, O, U, E, dan sebagainya, anak-anakku sudah paham semuanya. Untuk mati R dan sebagainya, untuk bisat dan sebagainya, tadi sudah paham anak-anakku semuanya ya. Nah, nanti besok-besok tinggal bagaimana kalau di tengah karena tidak bisa pakai papaten, maka pakai pasangan. Pasangan itu berfungsi untuk mematikan juga huruf sebelumnya. Ya, sudah paham anak-anakku semuanya? Nah, ini anak-anakku yang bisa disampaikan mungkin untuk hari ini. Jadi kalau langsung hari ini masuk ke pasangan, anak-anakku khawatir bingung untuk menghafal pasangan karena huruf aslinya itu dengan ketika menjadi pasangan berbeda, berubah. Jadi untuk untuk yang pasangan insyaallah ketemu di pertemuan berikutnya. Namun untuk yang hari ini anak-anakku, biar ketemu paham dan tidaknya, biar di rumah latihan juga sendiri sambil menghafal, karena untuk bisa cepat hafal harus praktek. Maka Ustadz kasih tugas nanti ya. Kasih tugas, nanti tugasnya disetor ke Ustadz. Nah, silakan tugasnya diisi di Ustadz ini nulis pakai tulisan Latin, nanti disalin ke tulisan carakan. Dan nanti kalau sudah ditulis di buku tulisnya masing-masing, tulisan carakan itu difoto dan dikirim ke nomornya Ustadz, ke WA-nya Ustadz ya. Ini tulisannya.
Dikasih nama jangan lupa ya. Dikasih nama jangan lupa. Ustaz baca ya. Sadeli asakola bengkona guruna amarga mator cerna. Ustaz ulangi. Sadeli asakola bengkona guruna amarga mator cerna. Jadi ini anak-anakku jangan lupa disalin ke tulisan carakan. Nanti jangan lupa dikasih nama, difoto, kirim ke Ustadz Wapri aja ya. Ya. Terima kasih anak-anakku. Nanti tugas ini biar ndak lupa, sadali asakola bengkona guruna amarga mator cerna. Nah, ini dikerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto ke Ustadz. Ya, terima kasih anak-anakku. Ini saja yang bisa Ustadz sampaikan sementara untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan cepat ingat, bisa mempraktekkan sehingga mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan dan kesalahan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.